Share dulu ya, share ya. Share screen ya. Oke, ini kita ulang sedikit ya. Oke. Nampak ya? Ya. Apa itu metafungsi bahasa? Ini adalah inti ya, inti dari belajar teori linguistik fungsional sistemik atau LFS. LFS, linguistik fungsional sistemik atau sistemik fungsional linguistik. Ini adalah intinya. Jadi kemarin juga ditanyakan itu ya, metafungsi bahasa, yaitu fungsi bahasa di dalam memaparkan atau mendeskripsikan, kemudian kedua mempertukarkan, dan ketiga menyusun apa? Pengalaman sini ya, pengalaman itu adalah yang udah kita bahas kemarin, apapun yang kita ketahui, kita lihat, apa aja, anything of them ya, yang kita dapat dari mana, kita rasakan, itu sebut dengan pengalaman ya. Oke. Jadi sekarang minggu lalu kita udah bicara tentang ini, tentang experiential yang ada proses gitu-gitu ya. Masih ingat? Ya, kalau lihat di buku tuh ada chapter 5 ya. Chapter 5 di buku kita tentang itu nanti diulang-ulang supaya menyambung gitu, supaya paham. Karena kalau belajar bahasa, kalau kita ulang-ulang nanti lupa. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke ini, ke interpersonal function, exchange, mempertukarkan pengalaman. Jadi sekali lagi ya, metafungsi bahasa adalah fungsi bahasa di dalam menggambarkan atau memaparkan, mempertukarkan dan mengusung pengalaman manusia, seperti itu ya. Metafungsi ini terjadi secara simultan. Dia tidak sendiri-sendiri, secara bersamaan terjadinya. Kenapa? Contohnya, ketika Honesty mempunyai pengalaman yang dialaminya dan disimpannya di dalam pikirannya, kemudian apa yang dalam pikiran itu, yang ada dalam pikiran itu adalah pengalaman yang bukan bahasa ya, pengalaman belum bahasa gitu ya, pengalaman bukan dalam bentuk bahasa. Kemudian pengalaman yang disimpan di dalam pikiran Honesty tadi dipaparkannya, diuraikannya, dideskripsikannya. Oke, lewat apa? Lewat bahasa. Ya. Oke. Ketika Honesty memaparkan pengalaman itu lewat bahasa, maka terjadilah exchange. Dia memerlukan teman. Kenapa exchange? Karena dia memerlukan teman untuk tempat memaparkan atau menceritakan pengalamannya. Oke. Kenapa exchange? Karena ketika Honesty menyampaikan pengalaman di bercerita, tidak mungkin mitranya itu diam saja. Pastilah menyambut. Ya, terjadilah komunikasi. Itu yang disebut dengan exchange, interaksi ya, interaksi antar manusia. Itu maksudnya. Itu dua ya, baru dua ya. Yang ketiga, ketika Honesty memaparkan pengalaman itu dan mempertukarkannya kepada temannya, kemudian terjadilah interaksi, maka di dalam menggunakan bahasa itu, Honesty menyusun pengalamannya yang disebut dengan textual function. Ya, menyusun itu bagaimana? Dia menggunakan nanti tema rema. Apa itu tema? Tema itu adalah subjek, ya, subjek, remanya predikat, objek, keterangan, seperti itu. Jadi sebenarnya selama ini kita sudah paham, cuma ahli meneliti, mengembangkan, menjadikan itu suatu kajian ilmiah, kajian bahasa yang ilmiah. Itu maksudnya ya. Jadi ini kita pahami dulu, jangan sampai kita tidak paham dengan basic ini. Ini pengetahuan dasarnya. Metafungsi adalah bla 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 bla. Apa contohnya bla 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 bla? Udah paham situ ya? Oke, kita lanjut ke fungsi kedua, memaparkan pengalaman. Apa sih cerita tentang ini ya? Kenapa exchange? Oke, kita tutup dulu. Tutup dulu ya. Kita ganti dengan yang baru. Ini dia. Ini adalah fungsi yang kedua, interpersonal function, fungsi antar persona, antar orang, fungsi berinteraksi ya, seperti itu. Bahwa bahasa itu, apa fungsi bahasa? Adalah mengisi, memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bahasa, tanpa bahasa tidak mungkin manusia itu bisa hidup. Benar nggak?
Nah, ya, nggak mungkin tanpa bahasa kita bisa hidup. Mau jadi apa kita jadinya? Bahwa kita perlu berkomunikasi dengan bahasa. Itu disebut dengan to fulfill human needs dalam mempertukarkan pengalaman. Oke. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial. Kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa terisolasi. Kita memerlukan orang lain, ya, memerlukan orang lain untuk hidup, ya, untuk hidup nih ya. Kenapa? Untuk berbahasa juga udah pasti ya. Kemudian tidak ada satupun orang yang sempurna yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, kita bergantung kepada orang yang lain. Sekarang aja kita di sini murid memerlukan guru memerlukan murid, ya kan? Kemudian ada murid, ada sekolah, ada kepala sekolah, seperti itulah kira-kira ya, saling memerlukan. Oke, jadi itu ya hanya manusia lah yang memiliki budaya seperti ini, ya. Itu alasannya kenapa fungsi bahasa itu untuk apa, ya. Kemudian next di dalam berbahasa tadi, ya, di dalam berinteraksi, ya, berkomunikasi, kita menggunakan bahasa. Bahasa itu bermacam-macam fungsinya lagi. Ya, ini kita lihat. Fungsi bahasa, ya, disebut dengan speech function. Bahasa itu dalam kajian interpersonal function, dalam kajian ini ya, fungsi antarpersona, itu disebut dengan speech function. Speech function of language itu ya ada dua peran bahasa. Pada dasarnya bahasa itu hanya berperan dua, memberi dan meminta, giving and demanding. Oke, ada dua perannya. Dia mempunyai komoditas, barang yang dipertukarkan, bisa informasi, ya, bisa juga barang dan jasa, goods and service, ya, seperti itu. Jadi ada dua peran, memberi dan meminta, dan barang komoditasnya adalah informasi dan barang dan jasa. Oke. Nanti itu dilihat ada di bab berapa ini kalau tahu? Di bab berapa dari buku kita? Di bab 3, di bab 4 ya. Interacting, the interpersonal metafunction, ya. Ini mem hanya mengantarkan, nanti kalian membaca sendiri supaya lebih dalam ya. Ini hanya mengantarkan, memperkenalkan ya, supaya nanti apa sih itu. Jadi ketika kita udah membahas di sini, ketika baca buku kalian sudah paham ya maksudnya. Kalaupun belum ada paham nanti boleh diskusi sama mem, boleh di WA ya, nggak masalah ya. Boleh di telepon ya. Ketika ada Zoom, catat nanti ditanyakan ya. Supaya kalian menarik nanti. Kalau nggak menarik nanti kalian nggak tertarik untuk mengkaji menggunakan teori ini gitulah ya. Harus belajar dulu. Mudah kok, ini bisa diterapkan untuk bahasa apa aja, mau bahasa Jepang, bahasa Arab, semua bahasa bisa, bahasa Cina ya, bahasa daerah bisa, semuanya teori ini banyak yang bisa kita angkat dari sini. Banyak sekali kajiannya, betul-betul luar biasa teori ini ya. Dia kenapa? Karena teori ini mengkaji bahasa dalam penggunaannya. Kalau udah penggunaannya, siapa aja menggunakan bahasa itu, anak-anak juga bisa ya, bahasa anak-anak. Kayaknya bahasa anak-anak belum diteliti loh dengan teori ini. Boleh juga lah kalian satu nanti ya menjadi bahasa ini ya, pakai teori ini. Ya, dalam percakapan anak-anak ada apa sih ya? Bagaimana anak-anak menyampaikan permintaannya? Barangkali ya hanya banyak menyuruh-nyuruh ya. Mama minta itu, minta ini, ambil itu mungkin ya, seperti itu. Jadi perlu diteliti ya menggunakan teori ini. Oke, sampai sini ya. Kita pelan-pelan aja dulu supaya bisa masuk ya, paham. Perannya ada giving. Ketika kita memberi informasi, ya, informasi, giving information, disebutlah dia statement, pernyataan. Oke. Ketika kita meminta informasi, disebutlah dia question. Itu dulu ya awalnya. Oke. Ini. Jadi ini dikawinkan dengan ini, lahirlah ini. Demanding dikawinkan ini, lahirlah question. Ya, seperti itu ya. Silangnya, hubungan silang. Kemudian memberi barang dan jasa, giving goods and services, offer, penawaran atau menawarkan.
Ya, meminta barang dan jasa disebut dengan command atau perintah. Ya, oke. Coba sekali lagi, ada yang bertanya tentang ini? Supaya kita lanjut. Speech function, fungsi bahasa ada dua, memberi dan meminta. Ya, ketika seseorang ketika honesty memberi informasi disebutlah statement. Nanti contohnya kita lihat nanti ya, nanti aja contohnya ya. Oke, ketika honesty meminta informasi disebutlah dia question. Oke. Dan seterusnya ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita boleh balik lagi. Bagaimana realisasi speech function dalam mood? Ya, kalau kita melihat tadi ini speech function ini artinya semantiknya nih, ini maknanya nih. Ini makna atau semantik speech function. Semantik ini direalisasikan dalam bentuk grammar. Ini dia realisasinya. Ini ya, ini yang begini grammar namanya, realisasinya dalam ada 3 grammar. Jadi speech function yang 4 ini direalisasikan ke dalam mood. Mood ada 3, deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Kenapa 3 ya? Ya 3 karena offer menawarkan itu dia meminjam bentuk dari 3 ini. Dia bisa menggunakan deklaratif, bisa menggunakan interrogatif, bisa menggunakan imperatif. Dia tidak punya kendaraannya sendiri, kira-kira gitu ya, perahunya sendiri gitu. Oke, speech function ini adalah dia semantiknya, maknanya statement, maknanya pernyataan, maknanya pertanyaan, maknanya penawaran, maknanya perintah. Oke ya, semua makna-makna ini direalisasikan dalam mood namanya. Ini grammarnya, tata bahasanya. Karena kajian linguistik fungsional sistemik mengangkat sekaligus semantik dan grammar. Dia tidak bisa membahas hanya semantik saja atau grammar saja seperti yang lain ya, yang tata bahasa transformasi atau yang lain. Tetapi kajian ini, teori ini karena dia mengkaji bahasa dan penggunaannya, teori LMS mengkaji dua-dua sekaligus, semantik dan grammar. Oke. Ini semantik namanya atau meaning, ini grammarnya atau tata bahasa atau strukturnya. Kalau kita statement itu direalisasikan dalam deklaratif. Oke. Question direalisasikan atau diwujudkan dalam interrogatif. Oke. Kemudian command, perintah direalisasikan, diwujudkan dalam imperatif. Oke. Mana offer seperti yang tadi, dia meminjam bentuk semuanya. Ya, dia boleh menggunakan ini semuanya. Penawaran. Nanti kita contohnya ya. Ini masih kenalkan dulu apanya, istilah-istilah aja. Misalnya gini tadi ya. Tadi ada speech function ya. Oke, kita ulang lagi. Speech function ada berapa tadi? Meaning tadi ada berapa meaningnya? 3. Meaning, semantiknya ada berapa? Jam 9.30. 4 ya, Bu? 4, betul. 4 ya. Apa tadi? Ayo, ulang lagi. Statement, Ya, kita lihat lagi ya nih ya. 4 ya. Sorry, ini. Nih ya, ini semantiknya nih ya. Speech function itu sama dengan semantik. Fungsi Statement, ujar. offer, condition. Ya, ini fungsi ujar dimaknai dengan semantik. Ada 4, statement, question, offer, and command. Ya, pernyataan, pertanyaan, tawaran, dan perintah. Oke. So, moods-nya atau grammar-nya hanya ada 3 ya. Sekarang kita lihat nih contohnya nih ya. Ini kalau kita sebut dengan unmarked realization of speech function, unmarked itu sama artinya lazim, tidak bermarkah. Ya, kalau mark itu bermarkah. Kenapa unmarked? Ya karena tidak bertanda. Artinya lazim. Ya, jadi ini realisasi lazim dari speech function. Ya,
Ini yang lazim ya. Nanti kita bicara tidak lazim ada lagi. Karena di dalam berbahasa tidak selamanya lazim. Begitulah manusia itu menggunakan bahasanya sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan kemampuan si pengguna bahasa. Oke. Jadi bahasa itu ini adalah dalam bentuk yang lazim. Kalau kita bilang Benny bought a book yesterday. Ini apa bentuknya? Apakah dia statement? Statement. Atau dia question? Atau dia comment? Atau imperatif? Statement. Atau Statement. Statement. Statement, oke. Semua kita tahu statement ya. Karena kenapa statement? Ya, nanti kita Menyatakan. akan tahu tadi strukturnya ya. Lantas ketika statement tadi, statement itu semantiknya. Moodnya apa tadi? Deklaratif. Bersuara aja ya, kita diskusi ya, deklaratif. Jadi, meaningnya statement. Jadi akhirnya ibu ngomong sama adiknya. Itu ada yang ngomong siapa ya? Ada kuliah dan kuliah itu. Ya, tolong di mute ya. Oke, tolong kita fokus ke sini ya. Mahasiswa semuanya fokus ke sini dong. Tolong ya. Kalau mahasiswa fokus semuanya ke sini. Nanti ini kalau kita udah selesai kuliah nggak tahu lagi. Ya. Ini soalnya penting untuk kalian pahami pelan-pelan aja karena nanti teori ini kan teori baru bagi kalian. Katanya kan belum pernah kenal ya. Betul? Benar, Bu. Nah, ada yang udah belajar teori ini? Ada yang belum? Ada yang sudah pernah? Saptari sudah pernah? Belum? Rizky dan Yati Harahap sudah pernah? Belajar tentang teori linguistik atau sistemiknya Halliday? Belum, Ibu. Belum? Belum, Bu. Belum ya. Ini enggak ada alumni dari USU ya? Ada, Bu. Ada, Mem. Kalau ada udah belajar ini loh. Oh, tapi mungkin Jepang kali ya? Iya, Jepang belum, Mem. Jepang belum ada. Oh, Jepang belum ada ya. Kalau Inggris lah khususnya ya. Udah belajar ini, jadi mereka sudah paham lah ya, udah paham. Mungkin lupa bisa saja ya. Oke. Sekali lagi ya, kita akan melihat bagaimana sih bahasa itu direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika Hanesti ya atau si Komting atau siapa si Dina Amalia lah, kita lah semuanya ya. Berujar atau berbahasa, misalnya dia memaparkan pengalamannya. Tadi ya, ini kan semuanya memaparkan pengalaman ini. Ini adalah fungsi pengalaman interpersonal function. Kita berkomunikasi ya. Benny membeli sebuah buku ya. Terus Hanesti bilang, tadi pagi saya sarapan nasi goreng. Seperti itu ya, kan sama. Ini kan kita ganti-ganti aja ya. Si Lydia bilang, saya sarapan roti. Ya. Saya minum susu seperti itu. Itu kan informasi ya. Yang kita memaparkan pengalaman kita yang kita lakukan tadi pagi atau kemarin. Seperti itu maksudnya ya. Jadi di sini contohnya Benny bought a book yesterday. Ini adalah kalimat meaningnya adalah statement. Kalau dia statement speech functionnya, realisasinya dalam mood disebut dengan deklaratif. Oke ya. Oke, ini yang unmarked, yang ini yang lazim ya. Kemudian ada lagi kalimat did Benny buy a book yesterday? Ini adalah Question. Oke. Kalau questionnya apa bentuk grammarnya atau bentuk moodnya? Interrogatif. Interrogatif. Oke. Buy a book. Ini apa nih? Buy a book. Belilah buku itu gitu. Apa tuh? Perintah. Komen. Apa Komen. itu? Perintah. Perintah. Kalau perintah tadi apa realisasi dalam mood? Imperatif. Imperatif. Oke, imperatif ya. Oke. Jadi no unmarked realization of offer. Ya, jadi offer itu tidak punya realisasi tersendiri ya. Oke, jadi contohnya apa? Let me buy a book for you. Biarkan aku yang belikan buku untuk kamu. Itu apa itu? Menawarkan kan? Menawarkan, bukan oke, menawarkan atau bukan pernyataan ya, bukan apa namanya? Bukan statement, bukan apa lagi? Bukan komen. Statement, Komen. ya, komen. Bukan demand. ya, bukan pertanyaan ya. Bukan question. Oke, jadi dia offer.
Let me buy a book for you. Biarlah aku beli buku untuk kau. Offer. Ini tapi dia realisasinya dalam mood disebut imperatif. Ya, imperatif ya. Semantiknya offer menawarkan, tapi dia menggunakan bentuk mood imperatif. Ya, oke. I will buy a book for you. Oke, ini dalam bentuk offer juga. Offer menawarkan, tapi dia menggunakan grammar atau mood apa? Deklaratif. Oke. Do you mind buying a book? Apakah kau keberatan aku belikan buku? Gitu ya. Ini dalam bentuk offer juga. Tapi dalam bentuk interrogatif. Dia speech functionnya atau semantiknya offer menawarkan. Tetapi penawaran itu digunakan oleh si penutur dalam bentuk interrogatif bertanya. Apakah kamu keberatan kalau saya bawakan bukunya? Seperti itu ya. Nah, itu dia offer, menawarkan jasa. Jasa ya, bukan informasi, jasa. Dalam bentuk bertanya, interrogatif. Oke, inilah contoh-contohnya tadi. Oke, dalam bahasa Indonesia ya, modus dikodekan oleh unsur tata bahasa ya, seperti yang bilang ada bisa dia fonologi ya, ini bahasa lisan ya, dan bahasa grafologi atau tulisan. Nah ini ya, Benny membeli buku. Adakah Benny membeli buku? Ini kan tidak baku, tapi ada terjadi ya. Apakah Benny membeli buku? Padahal yang baku itu adalah apakah. Tetapi karena mungkin pengaruh bahasa ibu, apakah tadi diganti oleh si penutur jadi adakah Benny membeli buku? Ini banyak terpengaruh oleh bahasa-bahasa Melayu ya kan. Ada kau lihat ada dia datang, gitu kan. Kita kan biasa seperti ada kau nampak si Anu seperti itu. Padahal apakah kau nampak si Anu seharusnya seperti itu. Tapi adakah ini terpengaruh oleh bahasa ibu ya. Oke. Benny membeli buku si Benny gitu lah. Membeli buku Benny ya. Jadi ketika seseorang itu berbahasa ya, berinteraksi dengan lawan bicaranya, macam-macam bentuknya, nggak bisa kita atur ya. Enggak, kalau kamu mau minta sesuatu, kamu harus pakai strukturnya, pakai subjek, predikat, objek atau predikat, objek, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kajian itu adalah kajian dalam tata bahasa formal atau tata bahasa X-bar berpalang itu, atau apa namanya, teori sintaks ya. Tetapi di dalam penggunaan bahasa, penutur itu suka-sukanya saja. Inilah yang alamiah. Ini data alamiah itu ya. Beli buku itu, ya beli buku itu. Benny membeli buku. Nah, kalau kita bilang apakah Benny membeli buku, itu formal sekali, lucu juga ya kalau kita berbahasa ya seperti itu kan. Oke. Lanjut ya. Jadi di dalam kita menata klausa ya, kita sebut klausa ya, karena inti bukan kalimat ya. Kalau kalimat itu bisa terdiri dari banyak klausa ya. Kalau klausa itu hanya ada unsurnya subjek, predikat, objek atau keterangan, atau minimal subjek dan predikat, maka disebut klausa. Kalimat tidak bisa karena dia bisa melebihi dua klausa atau lebih ya. Oke. Di dalam menata bahasa itu ya seperti tadi ya. Seperti tadi. Benny bought a book yesterday. Benny membeli buku kemarin. Oke ya. Contohnya tadi ya. Jadi dia terdiri dari subjek dan finite. Apakah finite itu atau finite itu adalah bentuknya nanti kita lihat, itu adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris ya. Kalau Indonesia nggak ada ya. Oke. Yang kerja bantu, mungkin bahasa Jepang ada kali ya, atau bahasa Cina ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada kata kerja bantunya, finite atau did, is, am, itu nggak ada ya. I am hungry, saya lapar gitu aja. Saya ngantuk ya seperti itu, nggak ada pakai saya adalah ngantuk, nggak ada seperti itu ya. Oke. Mood ya, M-O-O-D, ini huruf besar ditulis ya, adalah bagian atau terdiri dari subjek dan finite atau finite. Subjek and finite itu disebut dengan mood.
Berarti ada 2 elemen mood, subjek dan finite. Kemudian sisanya predikator, komplement, adjunct. Komplement ini sebenarnya objek ya. Ini verba, objek kira-kira seperti itu. Ini keterangan, adjunct itu keterangan ya, waktu, tempat, keterangan alasan segala macam. Itu disebut dengan adjunct yang menjelaskan tentang sesuatu how-nya ya, how. Jadi disebut dengan residu, sisa. Dalam kajian interpersonal function atau dalam memaparkan pengalaman atau dalam melakukan interaksi, ya kita menggunakan glosa yang kita susun yang terdiri dari subjek dan finite, itulah disebut dengan mood. Kemudian sisanya adalah disebut dengan residu yang terdiri dari predikator, komplement, dan adjunct. Ada 3 ya. Atau dia adjunct-nya nggak ada ya. Boleh, seperti namanya juga orang berbahasa, nggak bisa dipaksakan. Oke. Bagaimana kita tahu dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris ya contohnya ya, mood itu dikodekan. Mood itu seperti ini, dikodekan dengan subjek dan finite ya. Kalau begini strukturnya, subjek diikuti finite, maka disebut dengan deklaratif. Oke. Kalau finite-nya kita pindah ke depan, baru diikuti subjek, disebut dengan apa? Interrogatif. I went to campus yesterday. Kan gitu ya. Did you go to campus yesterday? Kan did-nya itu dipindah ke depan. Seperti jadi kalau strukturnya subjek mengikuti finite, maka deklaratiflah dia. Kalau strukturnya diubah, finite-nya duluan, diikuti subjek, maka bertanyalah dia, disebut dengan interrogatif, ya. Oke. Terus bagaimana dengan imperatif? Imperatif bagaimana? Biasanya subjek itu disembunyikan, nggak ada. Close the door, seperti itu ya, nggak ada. You close the door, nggak ada. Ya, close the door orang udah paham karena kita berhadapan, udah dialah pasti yang di surga. Ada orang lain, hanya orang satu dan orang kedua ya. Subjek itu disembunyikan. Lantas finite-nya juga diikuti dan itu, tapi disembunyikan juga, ya kan? Jadi tidak disembunyikan. Kemudian predikatornya bisa disembunyikan, bisa enggak, disebutlah dengan imperatif. Dia close the door, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Oke. Ini contoh nih, write, open, can open, open, will open, have open, will have been opening. Ya, oke. Ini kata kerja bantu ini, do, can, did, will, have, will. Ya, itu disebut dengan finite semuanya, finite atau finite. Ya, karena write itu terdiri dari do write, I do hope you come to my house, seperti itu ya. Jadi yang ini adalah disembunyikan ya, hidden, disembunyikan. Sebenarnya kalau akarnya itu adalah deep structure-nya ya. Deep structure itu kalau kita bicara sinteks itu ada finite yang tersimpan di situ. Oke. Kita hanya melihat superstructure-nya aja. Kalau kajian siapa itu? Deep structure, superstructure kajian siapa? Kajian siapa? Tata bahasa siapa tuh? Chomsky ya? Kalian udah dapat belajar semantik dengan Pak Mulyadi? Baru semester ini, Mem. Sedang belajar ya? Baru mau masuk ya. Oh, baru masuk. Oh, saya pikir udah semester. Ini kan udah semester berapa? 2 atau 3? 2 ya? 2. Oh, 2, 2. Bu. Oh, semester 1 belum termasuk ini belajar ini ya? Belum, Bu. Belum, Mem. Oh, belum. Masih fonologi gitu ya, morfologi Iya, ya? fonologi, Fonologi, morfologi, sintaksis. morfo. Oh, berarti kan ada sintaksis. Kan udah sintaksis udah belajar itu tadi, sintaksis. Ini kan tentang ini kan kajian sintaksis itu. Kalau yang superstructure deep structure, superstructure itu kayak udah kan sintaks itu kan. Oke, nanti diulang-ulang aja lah ya. Oke. Jadi ini sebut dengan predikator semuanya. Write, open, ya, bla bla bla, have been opening, itu sebut dengan predikator. Begitulah sebuah sebuah frasa itu dibangun ya. Ada yang dia hidden, ada yang dia betul-betul nampak. Nah, jadi kita membongkar apa sih yang hidden itu, apa yang sembunyi itu. Itu dalam kajian sistemik kita bongkar ya. Oke. Jadi
mengkodekan mood. Mood tadi apa tadi? Mood adalah apa elemen mood? Subjek dan finite, Bu. Subject and Oke, finite. benar. Subjek dan finite itu adalah mood. Kalau residu, predikator, komplement, dan adjunct. Ya, nah, sekarang kita mood coding, pengodean mood. Mood itu adalah subject and finite. Ya, ini sekarang kita mengkodekannya. Alhamdulillah semua terkoneksi dengan cepat ya. Ini kita banyak ya, 26 ya, Anesti. 23 Ibu sekarang. Tadi udah 27 yang masuk kan, tapi ada yang 2 devices. 27 di sini. Iya Ibu, dengan 2 orang yang pakai 2 device Bu. Oh gitu. Ada yang 2 device. Jadi berapa kita 25? 24. 24. Oh ya. 27 sama saya, 25 sama saya ya. Iya. Banyak juga kelasnya ya. Ini kalian nggak ada yang maksud saya memang masuk di semester di masa COVID itu ya tahun 2020 ya masuknya Iya ya. Bu, semester Iya, kemarin Bu. kita masuk. Di masa COVID ya. Iya. Iya, Bu. Di bulan berapa itu? Bulan September kemarin Bu kita masuk. Agustus, September. 2020. Iya Ibu. Oh, berarti sedang COVID banget itu ya. Enggak ya, COVID itu bulan 3 ya. Iya, Bu. Bulan 3 udah mulai bulan 2 ya. Oh, kalian masuk setelah 6 bulan itu ya. Masih COVID ya. Iya, Bu. Banyak juga mahasiswanya ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Share screen lagi. Hanya 14, Bu, sebenarnya. Ya, jadi Iya, ini gabungan dengan yang semester ini baru masuk juga Bu. oh Kemarin iya ya, ada yang tambah. anak senior ya, ada beberapa Iya. mengambil ya. Iya. Oke. Oke ya. Si Tuti ya, Tuti Pratnawati barusan ambil ulang ya. Iya Bu, saya ngulang. Saya udah kirim. Oke, siapa lagi yang ulang kawan kamu? Jadi Ibu nggak memberikan saya. Oh iya, baguslah ulang Dian aja. Saputra Bu. Oke ya, oke lah. Apa ulang aja ya. Ya Bu, biar makin nangkat ilmunya. Iya, biar nanti kalian bisa menulis ini ya. Oke, Ya, Bu, teori ini biar kan makin apa. sini banyak yang apa? Ada Pak Edi, ada Ibu Nem Nurlela, ada Ibu Selvana, ada Ibu Tira. Banyak yang ini ahlinya ya. Oke. Oke, tadi kita bicara tentang mood ya, mood bagaimana pengodean mood, coding mood, bagaimana mood itu dikodekan. Mood tadi terdiri dari subjek dan finite. Nah, sekarang kita lihat ini ada conversation antara si A dan B. Jane attended the meeting yesterday. Seperti itu ya. Lantas si B meyakinkan, did she? Gitu ya. Oke, did she. Apa yang terjadi di sini? Ya kan? Yes, she did, kata si A. No, she did not, kata si B. She did, kata si A lagi. She did not. Ya. She did for sure, kata si A lagi. Ini saling bertengkar orang ya. She did not for God's sake, dia bilang gitu. Demi Allah gitu ya. Tidak gitu ya. Oke, jadi apa yang terjadi di sini? She and did repeated, diulang-ulang untuk menyatakan mood. Ini berulang nih. She did. Ya, hanya ada 2 itu aja yang untuk to indicate mood, menyatakan mood ya, reiterated atau repeated ya, untuk menyatakan mood. Oke. Jadi ini kan disebut dengan ini apa jenis apanya nih? Moodnya apa nih? Moodnya. Jane attended the meeting yesterday. Moodnya apa nih? Mood tadi ada 3. Nyataan. Ini kan bentuk speech function-nya apa ini tadi? Statement, Bu. Tadi kan ada 4 speech function. Kita langsung aja praktek nih ya. Tadi ada 4 speech function-nya. Ada komen, ada Statement, Statement. Offer, question, comment. question, comment. Offer, Ya, question. Oke, sekarang ini apa speech function-nya nih? Statement. Statement. Oke, kalau statement pengkodenya dalam grammar dalam mood apa? Deklarasi. Deklarasi. Oke. Did she apa nih did she? Question. Hanya memindah. Oke. Karena dia ada kata kerja bantunya did, makanya did she benarkah gitu ya? Did. Jadi ini did she adalah bentuk apanya speech function-nya
apa? Question. Question. Pertanyaan, ya. Pernyataan, statement, pertanyaan. Mungkin kita lebih mudah mengingat itu, lebih enak ya. Pernyataan, pertanyaan, perintah dan tawaran itu speech function-nya. Ketika direalisasikan dalam bentuk mood atau grammar, maka menjadi 3, pernyataan menjadi deklaratif. Ya. Pertanyaan menjadi interrogatif. Interrogatif ya. Interrogatif. Perintah, command menjadi Imperatif. Oke. Over bisa ketiga-tiganya. Ya. Oke ya, jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Oke, jadi did she itu apa? Did she itu adalah speech function-nya apa? Question. Question. Pertanyaan. Pertanyaan. Mood-nya apa? Interrogatif. Interrogatif. Oke. Good, very good ya. Yes, she did. Ini apa lagi? Balik ke Statement. pernyataan atau statement. Ini no, she did not. Pernyataan tapi dalam bentuk negatif ya. Moodnya adalah deklaratif. She did. Pertanyaan. Pernyataan. Statement. Speech functionnya statement atau pernyataan. Moodnya itu adalah grammarnya adalah deklaratif. Ya, seperti itu ya. Begitulah seterusnya apa yang kita lihat di sini bisa kita tentukan. Jadi nanti kita harus tahu ya, ini kenapa disebut dengan deklaratif karena strukturnya subjek mengikuti verba. Maka disebut dengan deklaratif. Kalau dia finite mendahului subjek, maka disebut dengan pertanyaan atau interrogatif. Struktur ini menentukan makna. Ketika struktur udah dipindah susunannya, maka berubahlah maknanya. Benar? Setuju? Iya. Setuju ya? Oke, jadi struktur menentukan makna. Ya. Ketika sebuah struktur dipindah susunannya, maka makna pun bisa berubah. Seperti itulah dia. Tapi yang menentukan itu adalah apa yang menentukan elemen yang mana? Elemen mood. Apa tadi? Subjek dan ready? Subjek dan finite. Finite. Hanya ada 2 ini aja menentukan, ya. Jane attended the meeting yesterday. Jane, ini ada did. Jane did attend the meeting yesterday. Did she? Hanya ada 2. Mood, struktur mood inilah yang menentukan makna. Ya. Subject and finite itulah yang menentukan maknanya. Speech function-nya. Ya, speech function-nya tadi ada 4, mood-nya seperti ini. Jadi ketika speech function itu yang 4 itu direalisasikan di dalam mood dengan memindah struktur, maka maknanya pun berubah. Paham? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Tuti? Mem, saya ada pertanyaan ini, Mem. Ya, apa? Sila. Begini, tadi kan kita sudah belajar tentang struktur menentukan makna. Yang menentukan elemennya itu adalah mood, yaitu subject dan finite. Oke. Jadi saya bertanya-tanya ini, Mem, sebenarnya untuk ini kan ada question mark-nya gitu kan, ada tanda tanya-nya. Berarti tanpa ada tanda tanya pun kita sudah bisa memahami bahwa fungsi dari kata itu sendiri, apakah itu pertanyaan ataukah itu pernyataan, begitu kan, Mem? Jadi sebenarnya fungsi dari tanda tanya gitu, terus tanda koma atau yang lain itu fungsinya bagaimana gitu, Mem, dalam mood ini? Punctuation. Oh, jadi kalau kita bahasa tulis ya, ini kita bahasa tulis ya, bahasa tulis itu ditentukan oleh punctuation. Bahasa tulis ya. Kalau bahasa lisan dengan nada. Kalau bertanya tuh nanti agak tinggi. Di mana? Agak tinggi kan? Nah, kalau bahasa tulis dengan sendirinya kita menggunakan tanda bacanya.
Kalau did she, nggak bisa lah pakai tanda baca lah sekaligus. Namanya bahasa tulis. Oke? Setuju ya? Oke, karena nanti did she ya bisa aja, cuma ya kurang sempurna. Ya, kalau udah seorang kita yang udah paham dengan penggunaan apa gunanya punctuation, tanda baca, itulah gunanya untuk punctuation memberi makna loh itu. Memberi makna punctuation itu. Tanpa punctuation tidak berarti sebuah kalimat itu. Ya. Makanya perlulah punctuation itu diterapkan sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan posisinya. Ya, jadi harus ada punctuation. Kalau bahasa tulis, kalau bahasa lisan tidak ada punctuation karena dia ditentukan oleh nada suara, ya. Tetapi si pembicara paham apa yang dimaksud itu dengan apa? Dengan glosa-glosa yang atau gambaran pengalaman si penutur itu. Oke. Di situ ya. Jelas Tuti? Iya, Mem. Jadi, Mem, kalau boleh disimpulkan, sebenarnya speak function itu atau fungsi bahasa yang 4 tadi kita ketahui dari arti kalimatnya atau melihat ada penanda di situ ya, Mem ya. Jadi speech function itu berkenaan dengan meaning atau semantiknya. Ya. Ketika semantik itu seperti itu, bagaimana realisasinya? Ya, apakah dia menggunakan secara anmak atau lazim atau tak lazim? Misalnya, Mem mau nyuruh kalian, rasanya nggak enak ya kalau nyuruh langsung atau nyuruh ya oke lah Mem bilang. Rasanya nggak enak. Misalnya kita ada di kelas ya, Mem ada di kelas, rasanya nggak enak nyuruh langsung. Kalau menyuruh itu kan kita udah pasti pakai, kalau yang lazim atau anmak kita pakai imperatif kan, imperatif ya. Ambilkan minum saya misalnya kan, misalnya di kelas ya Mem haus, ambilkan minum saya, minta Mas Sikar misalnya. Tahu Sikar kan? Nggak tahu ya kalian ya, pegawai di linguistik ya. Karena nggak pernah ke sana ya. Oke. Terus atau gini, ruangannya belum hidup AC. Kalau Mem bilang hidupkan AC-nya lah, hidupkan AC kan to the point kali. Itu to the point, itu boleh-boleh saja. Tapi Mem ingin menggunakan gaya bahasa yang lain. Mem nggak mau yang lazim, mau yang tidak lazim. Tak lazim mana? Kenapa ya ruangan ini panas sekali? Kan gitu ya. Itu udah nyuruh kan? Kalian kalau misalnya kalian paham dengan makna Mem, ruangan ini panas sekali. Satu, ruangan ini panas sekali. Itu apa? Deklaratif ya. Apa itu namanya bentuk kalimat? Ruangan ini panas sekali. Apa pernyataan kan? Pernyataan, Mem. Pernyataan. Ruangan ini panas sekali, pernyataan. Itu speech function ya. Terus kenapa ruangan ini panas sekali? Itu apa? Pertanyaan. Iya, Mem. Ya, oke. Oke, jadi padahal Mem bermaksud meaning yang ada di situ Mem maksud kalian pun paham kalau udah ada AC, guru mau masuk untuk ngajar, kenapa nggak kita hidupkan AC-nya? Harusnya dari tadi kita hidupkan AC-nya. Tanpa disuruh kan udah paham itu maksud Mem tadi. Ada pragmatik di situ gitulah. Jadi, oh iya Mem, sorry Mem, langsung hidup AC. Padahal tadi Mem bilang hanya ruangan ini panas sekali, pernyataan. Kenapa ya ruangan ini panas sekali? Pertanyaan. Padahal meaningnya, semantiknya, Mem bilang tolong hidupkan AC. Imperatif, kan gitu kan? Imperatif. Tetapi ketika menyuruh itu, komen itu, Mem nggak pakai imperatif itu, Mem nggak pakai langsung dia. Kalau perintah harus pakai imperatif. Enggak. Perintah itu bisa pakai deklaratif, bisa pakai interrogatif misalnya. Terus lagi misalnya gini, di rumah misalnya kan, di rumah kita sama ayah pulang dari kantor, gitu kan. Ayah mau minum kopi atau minta minum kopi lah gitu ya, minum kopi. Dia bertanya aja langsung, bertanya nggak nyuruh. Ada kopi kita lagi. Itu ya. Ini kan biasa di rumah nih. Terus kalian udah paham itu karena ada kebiasaan, karena ada konteks yang membuat kalian paham dengan apa yang maksud ayah. Kalau ada kopi berarti ayah minta buatkan kopi. Ayah bisa dibilang tolong buatkan kopi ayah, bisa kan?
Tetapi ayah enggak, dia menggunakan bahasa yang bertanya, ada kopi kita lagi. Nah, itu adalah cara-cara yang bermarkah atau mark namanya. Ya, jadi ada kopi kita lagi, maknanya itu ada semantiknya perintah. Tetapi makna perintah itu direalisasikan dalam bentuk imperatif. Jadi bahasa itu tidak, kalau misalnya kita buat pernyataan harus deklaratif, kalau bertanya harus interrogatif, kalau menyuruh harus imperatif. Enggak seperti itu dalam penggunaan bahasa. Enggak seperti itu. Kita selalu seperti itu kan. Enggak enak kalau nyuruh tuh langsung. Kita pakai bertanya, ya kan? Kita pakai bahasa deklaratif yang lebih polite lah, namanya berbahasa juga. Ya, seperti itu. Paham di sini? Oke ya. Oke, nanti nggak paham ya, nanti baca-baca lagi dari buku ya. Oke. Ya, jadi ini. Jadi udah ada 2 di dalam buku ini, ada di chapter 4 ya, chapter 4 tuh halaman berapa ya? Halaman 45 buku ini ya, 45. Kalian di e-book ya. Kalau kalian mau print tuh bagus juga, bisa dibaca, bisa diapa. Jadi kadang-kadang kalau di e-book ini kita apalagi mata kita udah pakai kacamata, jadi agak ribet ya. Tuh, jadi di sini interaksi judulnya, the interpersonal meta function. Nah, jadi apa yang Mem sampaikan sekarang ini nanti kalian udah bisa melihat di buku. Inilah maksudnya semuanya. Ya. Ada unmarked dan ada marked ternyata dalam berbahasa itu. Ya, tapi di dalam ketika unmarked, ketika bentuk-bentuk bahasa yang tak lazim itu digunakan, dia dibahas tersendiri. Mungkin di mana ada di sini ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita menganalisis teks, ya teks pidato lah bisa bilang, presiden itu ya, itu presiden, dia pidato di mana gitu, ya. Terus kita ingin melihat kajian berdasarkan interpersonal function-nya lah, ya, yang kita kaji sekarang ini, bahwa sesuai dengan struktur. Kalau struktur nanti pastilah dia kalau dia speech functioning atau semantik, ya pastilah kita bicara yang 4 itu tadi. Yang maknanya ini, lantas bagaimana grammarnya, ya. Jadi untuk itu lazimnya sebuah teks atau pidato itu banyak memang menggunakan deklaratif. Deklaratif itu artinya memberi informasi. Misalnya gini ya, hari ini kita kuliah analis wacana. Itu apa artinya? Statement, komen. Berikan informasi. Memberi informasi. Memberi Hari ini kita kuliah analis wacana, memberi informasi. Itu bentuk kalimatnya apa? Speech function-nya apa? Deklaratif. Statement. Speech function-nya ada statement. Statement itu meaning-nya seperti memberi informasi, ya. Tata bahasanya di situ adalah deklaratif. Menyatakan, declare, to declare ya, yang dia menyatakan. Oke. Jadi terus kalau misalnya question, apakah para koruptor, apakah korupsi dibiarkan terus hidup di Indonesia? Apakah korupsi kita biarkan saja hidup di Indonesia? Misalnya itu apa? Question bisa deklaratif. Enggak, tunggu dulu. Struktur dulu, speech function dulu. Apakah, kode apakah kan bertanya nih. Question. Apakah, ya kan question. Ya, question. Pertanyaan. Apakah korupsi kita biarkan saja hidup di Indonesia? Question. Oke. Ketika question itu, apa artinya? Ingat, tadi ada peran bahasa, tadi pas speech role ada 2. Speech role 2, giving and demanding. Giving information and demanding information. Ingat tadi itu.
Iya. Mana tadi dia? Nih ya, nih. For and Apakah- comment. Apakah korupsi di Indonesia kita biarkan saja? Itu adalah question ya, question. Oke, dia bertanya. Berarti dia perannya adalah meminta informasi, demanding information, question. Itu ya. Ketika meminta informasi, question, memberi informasi, statement. Kita kuliah korupsi hidup subur Indonesia. Itu statement, memberi informasi ya, giving information, statement. Apakah korupsi kita biarkan saja hidup Indonesia? Itu apa? Question. Kenapa question? Karena dia meminta informasi. Siapa yang jawab? Ya terserah. Tetapi meaningnya meminta informasi. Jadi kalau misalnya ada dalam pidato teks-teks itu yang nanti kalian teliti, pidato Jokowi misalnya ya, kalau dia bertanya, ya kan, bertanya itu bermakna demanding information, meminta informasi. Sama siapa? Mungkin sama kabinetnya, atau sama rakyatnya, atau sama siapa yang terlibat sebagai pelibat di situ, ya. Jadi beginilah asiknya untuk menganalisis teks, ya. Jadi kita bisa melihat dari struktur tadi. Ya, kalau dia tadi ini namanya realistic speech function yang unmarked, lazim. Ya, ini dia lazim. Statement, pernyataan direalisasikan dalam deklaratif. Biasa-biasa aja, biasa itu namanya. Begitulah memang strukturnya. Tetapi tidak selamanya bahasa itu digunakan untuk seperti itu. Bisa menyimpang, ada deviasi di sini menyimpang. Di situ ya. Nah, jadi itu namanya bahasa digunakan sesuai dengan kemauan penuturnya. Yang udah teratur tadi itu kita atur ternyata di lapangan lain. Tidak seperti yang dikatakan teori. Makanya teori sistemik, fungsional, menggali bahasa di balik bahasa. Ya. Jadi kalau ada nanti pidato presiden, di dalam pidato itu banyak menggunakan deklaratif, oke. Itu bermakna presiden banyak memberi informasi kepada siapa saja. Oke. Ketika informasi itu diberikan, ya kan, kita ingin tahu juga bahwa apakah yang banyak tadi itu dalam bentuk deklaratif benar-benar maknanya adalah memberi informasi. Bisa-bisa dia meminta informasi, menyuruh atau imperatif menyuruh, ya, atau komen di sini. Tetapi komen ini dia menggunakan bentuknya deklaratif aja, atau dia menggunakan dalam bentuk interrogatif. Jarang yang dia pakai imperatif karena nggak bagus juga ya. Seseorang itu menyuruh pakai imperatif, tembak langsung ya. Oke, jadi makna itu nanti kita akan bisa membongkarnya setelah kita paham, oh ini konteksnya ini. Konteksnya ini. Karena teks itu kajiannya adalah kajian makna yang terikat konteks. Konteks itu adalah konteks situasi. Di mana pidato itu diucapkan, tentang apa, siapa aja yang ada di situ pelibatnya. Jadi kalau kita bicara tentang konteks situasi itu ada feel, tenor, mood. Feel itu adalah apa yang bicarakan medannya, medan. Tentang apakah pidato itu? Tentang korupsi. Misalnya ya. Oke, feel ya, feel. Tenornya siapa aja? Siapa yang dimaksudkan di sini? Ya, para koruptor misalnya. Para hakim, polisi, rakyat Indonesia misalnya semua itu. Tenor adalah semua yang terlibat di situ. Moodnya bagaimana? Disampaikan dengan bahasa gaya bahasa tulis atau dengan gaya bahasa lisan, ya. Oke, jadi itu disebut dengan konteks teks, ya. Konteks situasi. Mungkin nanti kita akan bicara itu lagi nanti sama Mem Silvana ya. Konteks sekarang Mem ini mengkaji tentang bahasa aja. Di dalam bahasa itu sendiri, bukan konteksnya. Tetapi menyinggung boleh ya, karena supaya ada nanti agak menyambung ceritanya. Ya, nanti kita akan melihat ya di mana ya sini nggak nampak pula ya.
Mencari sebentar ya, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada di sini ya. Oke, nggak ada sini ya, nggak ada, sorry ya. Nanti kita lihat lagi ada yang lain. Oke, jadi seperti itu ya. Juga ya, bentar ya. Nggak ada juga. Nggak ada. Mem, izin bertanya, Mem. Ya. Berkenaan dengan tadi speech function sama mood, contohnya yang tadi kok panas sekali hari ini. Nah, itu kan untuk speech functionnya itu termasuk question atau pertanyaan. Nah, Ya. kalau secara semantiknya atau secara meaningnya itu kan bisa Ini jadi meaning, sebagai ini meaning. Speech function itu meaning, dia meaningnya question, pertanyaan. Moodnya, grammarnya ini grammar, moodnya itu grammar. Iya, memang maksud saya yang grammarnya itu kan apakah itu bisa jadi over gitu, enggak interrogatif, enggak bertanya gitu, Mem, tapi sebagai penawaran, Over mana? permintaan. Ya, over ya nggak cocok kayaknya. Kok panas sekali ruangan ini gitu ya? Kok panas? Bertanya itu kan? Bertanya kan? Kok kenapa panas sekali ruangan ini? Itu bertanya kita. Question. Ya. Tetapi konteksnya itu adalah guru mau mengajar di ruangan. Mem Nurlela mau masuk ruangan mau ngajar. Kok udah panas sekali? Kok panas sekali ruangan ini? Makanya kalian akan paham dengan karena AC belum hidup. Karena AC belum itu artinya sama dengan menyuruh. Tapi Mem Nurlela menyuruh tadi tidak mau langsung. Kan bisa bilang, ada tolong hidupkan AC-nya bisa kan? Tapi Mem nggak mau. Mem pakai bahasa yang yang tidak biasa, yang tidak lazim. Ini namanya tidak lazim. Kalau dia question pakai interrogatif itu lazim. Kalau dia komen perintah pakai imperatif itu lazim. Tetapi kalau dia question bertanya ya, tapi maknanya imperatif itu yang tidak lazim. Maknanya itulah yang tadi misalnya kenapa panas sekali ruangan ini kan gitu ya. Lantas si Vanesti pun paham hidupkan HC. Artinya Mem bertanya tetapi maknanya di balik itu adalah menyuruh tapi tidak menggunakan komen. Tapi hanya menggunakan question gitulah. Seharusnya menggunakan komen aja. Karena ada speech function itu ada 4. Ya kan? Ada 4. Kalau komen itu langsung imperatif, tapi memang menggunakan interrogatif bertanya. Ya. Padahal tadi ya, memang menggunakan interrogatif ini moodnya grammarnya ini. Maknanya adalah command gitu ya. Menggunakan grammarnya atau moodnya interrogatif. Kenapa panas sekali ruangan ini? Kenapa ya? Mengapa panas sekali ruangan ini? Ya, oke. Ini moodnya adalah apa tadi? Interrogatif. Tetapi meaningnya, semantiknya adalah menyuruh command. Ya, itu. Karena apa? Karena kalian paham ada konteksnya. Ruangan itu panas sekali, ada AC, Mem Lela mau ngajar, ya kita semua mau mengajar, mau agak supaya tidak kepanasan, maka si Honesti langsung paham dia hidupkan AC. Jadi kesimpulannya, question, pertanyaan direalisasikan atau diwujudkan dalam bentuk imperatif. Grammarnya imperatif. Kira-kira gitu ya maknanya. Jadi ini speech function itu semantik. Semantik itu makna. Makna perintah, tetapi realisasinya dalam bentuk deklaratif bisa. Atau interrogatif.
Ini tidak lazim. Tapi kalau komen, perintah langsung pakai imperatif, ya udah lazim, udah langsung tembak langsung, orang udah paham. Gitu lah. Di dalam berbahasa, seseorang tuh agak menghindari imperatif, ya, karena kan tidak sopan, ya, tidak sopan. Kalau sama PRT pun kita kadang-kadang kita nggak pakai imperatif, ya. Nggak pakai imperatif, cuma mungkin sering kita pakai deklaratif, ya. Oke, atau kenapa tidak disapu yang bawah kolong misalnya? Kenapa kenapa yang di bawah kolong kursi tidak disapu? Akan kita bertanya, ya kan? Pakai bertanya. Padahal kita menyuruh sapu kolongnya ya, nah, gitu. Sapu kolong kursi itu, nah, itu kan menyuruh langsung. Sama pembantu pun kita sering menggunakan interrogatif, padahal maknanya adalah komen, menyuruh. Kira-kira seperti itu. Ya, ini sebenarnya asik untuk dikaji, ya asik sekali untuk dikaji. Tapi jangan seperti tadi. Selama ini yang menghitung itu ada teks pidato, ada sekian deklaratif, ada 90% deklaratif. Padahal meaning-nya tuh belum diungkap. Kita yang penting meaning, karena ketika kita berbahasa, apa yang kita sampaikan adalah meaning, makna. Makna itulah yang dipahami oleh si lawan bicara, lantas dia melaksanakan makna itu atau menerjemahkannya atau memahami makna itu. Ya, bukan grammarnya saja, makna sekarang. Karena kajian teks itu adalah kajian makna. Kita membongkar makna, kajian meaning, ya. Meaning itu terikat dengan konteks. Konteksnya tadi adalah konteks situasi, konteks budaya, dan konteks ideologi. Yang nanti menunjukkan kapan-kapan ya tentang itu ya, gambarnya gitu. Nah, seperti itu. Ya, inilah kajian tentang speech function atau fungsi ujar atau interpersonal function. Ya, ini interpersonal function. Ya, bahasa berfungsi memenuhi kebutuhan manusia di dalam berinteraksi, dalam mempertukarkan pengalaman atau berinteraksi, maksudnya bertukar pengalaman itu terjadi komunikasi interaksi, ya, itu disebut dengan exchange experience, ya. Oke, maksudnya. Jadi ini kan istilah-istilah yang baku, padahal ini maksudnya adalah sama dengan berinteraksi. Ya, jadi judul di buku itu adalah interacting, di buku ini judulnya. Ya, nanti kamu bacalah ya. Saya berharap kalian baca supaya nanti bisa diskusi lagi. Nanti kalian ambillah di sini apanya sebagai tesis kalian. Dari sekarang aja udah kalian ajukan. Udah bisa. Ya, jadi tapi dua-dua yang menarik ini kajian tadi, jangan kalau mengkaji ini jangan hanya yang anmak, yang lazim, kajilah yang tidak lazimnya. Nah, yang tidak lazimnya ya. Oke. Oke ya. Jadi kita lihat dulu analisis ya. Kalau kita ada teks itu terdiri dari berapa kalimat? Kalimat itu kita urai dalam bentuk klausa, ya, karena bisa jadi ada kalimat kompleks atau kalimat compound, kita urai dalam bentuk klausa. Maka misalnya terjadilah seperti ini. Jane attended the meeting yesterday. Ya, Jane hadir ke rapat kemarin, misal. Jadi bagaimana analisisnya? Ya. Jadi Jane ini adalah subjek. Ya, attended tadi itu ada terdiri dari did and attend. Did and attend. Did itu adalah finite, attend itu predikator. Ini subjek tambah predikator ini dikasih kamar ya, note, ini note namanya nih. Nih. Subjek plus finite ya, mood. Oke. Ada kamarnya, hanya ada dua ini aja sekamar. Lantas yang apa namanya predikator, attend, predikator. The meeting, objek ya komplement, disebut komplement. Yesterday itu disebut ejang keterangan waktu. Yang ini kamarnya masuk kamar residu. Ya, seperti itu dia. Ya, masuk kamar residu. Jadi kamar mood dan kamar residu. Kamar mood isinya subjek dan finite. Kamar residu adalah sisanya yaitu predikator, komplement dan ejang. Seperti itu cara kerja analisisnya. Ya. Oke. Kalau kita disuruh nanti menganalisis untuk teks. Kemudian Oke. Oke ya. Jadi kita udah mengkaji
dua fungsi. Apa tadi? Fungsi apa aja? Meta fungsi? Yang minggu lalu tentang apa? Fungsi apa namanya minggu lalu? Additional function. Ya, additional function. Additional function ya. Ini dia, ya. Additional function to draw. Tetapi kita yang bekerja dengan A ini, yang A, khususnya yang A dulu ya, A. Karena nanti yang B, dia punya analisis yang berbeda ya. Ini relate ya, ini yang di-present, memaparkan kembali, menggambarkan kembali. Experiential function, ini ya kita pelajari ya. Semalam, kemarin ya, yang pakai proses, ingat kan? Oke. Sekarang kita mengkombinasikan analisis, ada sebuah klausa yang berisi atau yang tentang atau mengatakan Jane attended the meeting yesterday. Bagaimana menganalisisnya? Berdasarkan level apa tadi? Experiential ya. Jadi Jane itu adalah aktor atau actor. Attended itu proses material. Ya. The meeting itu adalah goal. Yesterday itu circumstance, lokasi, waktu, temporal. Dah, dikasih kamar, kasih batas. Oke, lantas yang tadi kita kawinkan aja, kita tambahkan aja sini. Jane itu adalah subjek, attended itu adalah did plus attend, itu termasuk finite masuk ke kamar mood gitu ya. Yang tadi ini predikator, komplement dan adjunct dikasih kamar masing-masing, kemudian dimasukkan kamar residu seperti itu. Ini contohnya. Di buku juga ada. Lihat dulu ya. Ini adalah analisis dua level sekaligus ya. Level atau tataran experiential function atau experiential meta function yang ini, dan tataran interpersonal function ya. Jadi ada dua sekaligus. Makanya dia disebut dengan simultan. Satu klausa ini nanti sekaligus bisa dianalisis berdasarkan fungsinya, ada dua, fungsi interexperiential dan fungsi interpersonal. Nanti tambah satu lagi adalah fungsi tekstual. Ya, bisa tiga-tiga sekaligus dengan ini. Satu klausa ini tadi. Jadi dia sebut dengan analisis multi level ya. Ini baru 2 level. Nanti akan 3 muncul setelah kita minggu depan belajar tentang textual function. Ya, ini adalah basic pemahaman tentang metafungsi bahasa dan how to analyze interpersonal function atau interacting ya, berinteraksi. Jadi saya berharap kalian bacalah buku ini ya. Sebelum masuk kuliah mungkin baca, ke depan kita akan mengkaji tentang yang ke ini. Tentang bab 6. Organizing the message atau textual function, menyusun pengalaman, menyusun pesan. Organizing the message, menyusun pesan. Dia dalam buku textual metafunction, dalam kajian textual metafunction atau level yang ketiga. Teringatnya, apakah sudah di-share semua? Apakah sudah mendapat semua e-booknya? Sudah, Mem. Sudah ya, oke. Jadi kalau sudah, bagaimanapun kalian sempatkanlah untuk membaca-baca itu. Jadi nanti kita tentang textual metafunction itu chapter 6. Tetapi kalau kita bisa, kalau ada pertanyaan tentang chapter sebelum judul-judul sebelumnya, bisa saja kita kaitkan karena dia sekaligus ini metafunction itu terlibat masing-masing tidak tersendiri-sendiri gitu ya, bisa berkawan mereka ketiga level ini gitu lah.
Ya, jadi ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Mem tutup. Karena Mem kayaknya capek sekali mau istirahat dulu, nanti jam 2 mau ngajar lagi. Iya, Kuliah, Mem. kuliah pakai Zoom ini memang capek ya. Apa nama mata kita asik di HP dan di laptop gitu ya. Layar terus. Capek memang kita ya. Memang di rumah gitu. Tapi beda capeknya. Kita nggak bergerak ya. Kalau ke kampus kita berjalan gitu ya. Bergerak, ada yang dilihat gitu ya. Ada tegur sapa gitu ya. Kalau di sini kan kita betul-betul lah kita duduk di kursi ya. Terus lapar makan, tertidur kadang-kadang di kursi tertidur sendiri gitu ya. Karena memang udah kelelahan, beda lelahnya memang ya. Oke lah, semua harus kita syukuri ya. Dan kita sabarlah menerima cobaan ini ya. Mudah-mudahan pandemi ini berlalulah segera. Kita dapatlah ya, amin ya, dapat bertemu muka ya. Bisa ya seperti normal kembali seperti dulu ya. Mudah-mudahan. Kadang-kadang aduh kapan ya, rindu sekali dengan suasana yang dulu, rindu gitu, suasana yang dulu gitulah. Luar biasa kadang-kadang. Udah kuliah hampir setahun belum pernah ketemu, Mem. Ya, iya, itulah ya. Sama dengan mahasiswa Mem di S1 pun gitu ya. Aduh, berkontak-kontak terus, bertanya jawab, bersapa, tapi lewat dunia maya gitulah ya, nggak pernah ketemu. Ya, ini syukurlah kita mahasiswa sedikit. Kalau Mem mengajar tuh di S1 sampai 100 loh. Bayangkan tuh, dengan tingkahnya kadang-kadang yang kita ya sendiri udah siap-siap untuk mau kasih kuliah ya, minimal rapi-rapi gitu lah. Datang mahasiswa S1 tadi, yang nggak nampak lah wajahnya, entah apa lah gitu ya, apa nggak mau lah kita, kalau dekat kita tokokkan kepalanya itu emang. Mancing emosi ya, Mem? Iya, bikin emosi kadang-kadang, tapi tahu. Padahal udah dewasa gitu ya, dia mau kuliah, tapi seperti itu kelakuannya. Tapi itu sebagian kecil ya, yang belajar setengah hati. Tapi kalau yang belajar udah duluan juga ya, dan duluan juga yang dia siap-siap gitulah, serius dia. Nah. Jadi betul hari Jumat ini banyak pula Mem mengajar nih. Aduh. Oke lah, jadi Mem berharap kalian bacalah buku itu. Sebenarnya buku-buku ini banyak sekali, buku-buku sistemik yang banyak sekali ya, yang kita nggak sulit mencari referensinya gitu. Artikel ya, membaca. Jadi kalian cobalah ambil artikel jurnal, kalian bacalah. Kan kita udah 2 judul ini kita bahas kan. Ketik aja di situ di internet itu, mencari itu tadi jurnal, carilah jurnal yang terbaik lah ya. Jurnal yang yang internasional, yang bereputasi, jangan yang abal-abal, karena kalau yang udah bereputasi itu udah, kalau kita baca artikel itu udah diedit berkali-kali, udah bagus. Kalau yang abal-abal kan itu asal masuk. Jangan kita jadi belajar dari yang tidak baik. Belajarlah membaca artikel dari yang baik. Ya, karena ketika nanti kalian membaca artikel itu, judulnya sangat simpel gitu, tapi bisa menggugah kita untuk menulis artikel itu. Ya, jadi kalian sebelum tamat kan harus menulis artikel di jurnal. Jangan nanti terkendala karena belum ada tulisan. Ini kan semester 2. Jadi sekarang kalau kalian memang tertarik, ya hubunginya dosen yang bersangkutan, ya, bahwa kalian dalamilah itu. Buku-buku ini banyak sekali tentang sistemik ini, banyak sekali ya, mudah sekali didapat di internet. Artikelnya juga mudah gitu ya. Jadi dosennya sudah tersedia untuk membimbing kalian. Jadi belajarlah untuk ini ya, dibacalah buku. Nanti kalau misalnya ada mau per buku lagi, bisa juga Mem share e-booknya, atau kalian cari sendiri juga bisa kok. Mem ada e-booknya juga yang lain. Ngajar di S1 lain bukunya ya, ngajar di sini lain nanti ya. Oke, jadi itulah ya, waktu pun udah mau habis ya, 9.30 ya. Iya, Mem. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup lah ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh, Mem masih bersedia untuk bersama. Masih bingung ya? Ada kebingungan belajar ini? Atau udah mulai nyambung gitu? Sudah, Mem. Udah mulai? Baru sih Honesty yang jawab, yang lain mana? Siapa yang udah mulai menyambung tentang teori ini? Karena kan kalian belum pernah belajar, 2 kali diajar udah nyambung, ya udah bagus sekali itu.
Jadi kalau kalian nggak menyambung, di mana salahnya? Nggak Apa nyambung yang ini, Mem. yang mana? Yang sekarang agak paham, Mem. Oh, yang ini Ari. Oh, yang semalam Iya. belum nyambung. Artinya mulai Udah nyambung nyambung, sampai Mem. sekarang. Connectingnya sudah memuncul gitu. Udah connected ya? Terhubung ya, Udah, connected ya. Oke. Apalagi kalian baca buku ini, tambah baca buku lah. Nih, baca lagi bukunya. Jadi biar nyambung terus ya. Baca lagi bahasa buku-buku ringan juga boleh ya. Baca tesis boleh kan, tapi kan nggak bisa ke perpustakaan ya. Padahal kalau kita di kampus ini banyak kali di ruang apa itu yang tentang kajian ini. Jadi baca dulu yang ringan-ringan gitu. Jadi kita bisa makin paham. Tapi sebenarnya di sini masih ada modality. Tapi kalau nggak sempat ya kita nggak usah belajar modality. Kita belajar tekstual sebelum nanti kita mundur lagi ke belakang boleh ya. Ada modality di buku ini. Di buku ini ada modality. Apa modalitas itu? Misalnya can, atau bisa, dapat, can, will, could, seperti itu ya. Bisa, mampu, akan, itu kan modality namanya. Sesuatu modal yang dipakai oleh si penutur ketika dia belum pasti yakin dengan apa yang diucapkannya. Belum yakin benar. Misalnya saya mungkin datang, gitu ya. Saya mungkin datang ke pesta kamu. Mungkin, karena mesti pakai mungkin. Karena saya datang ke pesta kamu. Ya gitu kan. Saya pasti datang ke pesta kamu. Itu kita udah yakin benar dengan pasti itu bahwa 95% atau lebih kita datang. Tapi kalau mungkin atau barangkali ya itu masih lemah kepastiannya. Itu sebenarnya modalitas ya. Pemerintah akan membangun proyek bla 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 misalnya. Akan itu masih janji loh, janji. Entah iya entah tidak. Ya. Seorang wakil calon legislatif kampanye banyak sekali menggunakan modalitas. Kira-kira itulah. Ya, jadi itu bisa menjadi suatu kajian juga ya. Nanti ada lagi appraisal, di buku ini juga ada appraisal juga. Bisa juga, banyak sekali. Dan itu udah banyak ditulis di dalam artikel-artikel ya. Di dalam tesis udah banyak, skripsi pun udah banyak. Jadi kita mengembangkan apa yang belum dari situ. Untuk mengetahui itu kita baca artikel sehingga kita paham si A itu udah meneliti tentang ini, yang belum ini karena kita baca di situ ada sarannya. Bacalah saran dia, ya, yang disaran oleh artikel jurnal atau di tesis. Ada saran, itu peluang bagi kita untuk menulis yang disarankannya. Jadi kita meneruskan. Ya, jadi kita harus banyak membaca. Nggak ada alasan ilmu itu diperoleh karena membaca, ya, dan mendengar sekian persen, ya. Mendengar itu ada waktu-waktu tertentunya siapa yang mau didengar, ya gitu kan? Pas kuliah atau teman-teman itu. Kalau misalnya membaca kapan saja, tidak terbatas, tidak ada yang melarang, ya. Kalau mendengar ada saluran dengarnya gitulah. Jadi banyak-banyak membaca supaya masa-masa kuliah inilah kalian lebih banyak membaca karena nanti kalau udah mulai menulis kita udah paham apa yang kita tulis karena kita udah banyak membaca. Basicnya ada ikra tadi ya, membaca, baca. Oke, jadi itu dulu kalau nggak ada pertanyaan ya. Mem, ini absen kita di mana ya? Anesti di sini ada. Anesti di sini ada dibuat daftar hadir ya sini kita nggak ada ya? Ada di daftar hadir nggak ya? nggak ada di tadi Mem, tapi ya tolong di di absen ya. Ini kan foto kita udah foto tadi semuanya ini. Iya, Udah nampak ini fotonya. Saya mau foto sekarang karena tadi ada yang belum buka kameranya Mem. Iya foto dulu ya kita mau ya? Mohon kameranya teman-teman. Ini ada 2 slide ya. Jadi buka saja karena nanti akan teracak sendiri. Kakak Ayu, boleh dibuka kameranya Kak Ayu? Baik ya, sebentar. Oke, hitungan 1, 2. Bentar ya. Ini ya, oke. Oh ya, oke. 1, 2, 3, sebentar. Lagi slide kedua. 1, 2. Coto Mate. Ayu, Fahmi.
Oh, nggak bisa ya, kami izin. Ayu siapa nih? Ayu ini kenapa ditutup kameranya Ayu? Ayu Tri Gustina. Terbuka tapi gelap itu ya. Yuk. Sebentar, satu lagi. Oke, satu slide lagi ya. 1, 2. Saptari ini siapa? Saptari ini, dia menghadap kiri nih. Oh ya, ada 2 ya kamera kamu ya? Iya, aduh ada yang masuk. Wah, Kenapa 2 hilang. gitu? Kenapa mesti 2? Ada mungkin kok laptopnya tidak berfungsi mikrofonnya sehingga bantuan dari untuk HP-nya. Biasanya begitu. Sebentar ya, ada yang baru masuk. Pak Bang Wahyu Maulana dari tadi masuk tapi ini belum buka. Oke. Sebentar ya. Satu lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Oke ya, live ya. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mem. Teman-teman yang tadi belum kirim emailnya untuk lihat kuliah Ibu minggu lalu boleh kirim ke WA juga boleh. Karena tadi yang baru masuk 22 email. Gitu ya. Terima kasih.